Dia naik luar biasa, dia excited, dia tambahin lagi duit, karena lagi naik gila-gilaan dia berani-berani utang di sini, dia ambil duit nih, gue taruh di sini, insya Allah bakal lebih gede, gue balikin. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kita kasih solusi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kemarin kan ada satu konten di kasih solusi ya, yang ngebahas sama Hensa tentang NFT. Gue langsung ke trigger untuk ngebahas tentang investasi trading di financial market, terutama di cryptocurrency. Jadi gue mau bahas ini gitu karena gue ngelihat satu fenomena di mana ada bergesernya ekonomi ini ke arah increasing wealth melalui capital gain dari kepemilikan aset digital atau kepemilikan aset seperti di saham atau di cryptocurrency atau digital aset lainnya di masa pandemi ini gitu. Kenapa? Karena memang untuk mencari uang di sektor real atau di sektor ekonomi sekarang agak sedikit sulit dengan pembatasan regulasi ini, pembatasan regulasi itu, sehingga akhirnya orang-orang yang masih memiliki tabungan atau mereka dapat stimulus misalnya dari pemerintah, terutama di negeri-negeri maju seperti di Amerika, Eropa dan lain-lain, mereka karena nggak bisa spending, nggak bisa liburan dan lain-lain, banyak akhirnya mereka spending uang di financial market, dan akhirnya banyaklah nih kaum FOMO baru nih yang main di bidang ini gitu. Dan akhirnya banyaklah terjadi hal-hal yang terjadi nih sekarang nih, maraknya cryptocurrency, maraknya ini dan lain-lain. Gue sebenarnya nggak mau ngebahas, disclaimer dulu, gue nggak ngebahas halal atau haram, gue bukan tempat gue untuk ngebahas itu. Gue pengen ngebahas tentang masalah gimana sih investasi di sana. Gue mau cerita. Jadi dulu gue tuh masih naif banget ketika gue baru belajar, lagi bisnis segala macam. Gue ngeliat tentang financial market. Gue ngebaca, seru juga nih financial market nih. Gue ngobrol-ngobrol sama temen gue gimana mereka bisa dapetin keuntungan banyak dari portofolio saham mereka dan lain-lain. Terus gue kayak mulai tertarik nih, kayak seru banget nih. Kayak gue juga bisa nih ngebaca. Wow, ceritain nih, gue bisa ngebaca pergerakan bisnis tuh lagi bagus atau enggak dengan membaca di sisi financial market. Kalau seandainya market lagi bagus, berarti optimisme lagi tinggi, sehingga gue mau naruh atau gue mau expanding bisnis gue atau gue mau mulai ini, gue merasa aman. Kenapa? Karena market lagi tinggi, bagus. Gue ngeliat dulu IHSG lagi kayak gimana nih, perusahaan yang lagi tinggi nih, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang apa nih. Gue ngeliat kayak gitu. Ternyata gue masih naif. Akhirnya gue masuk lah, gue pengen coba dari mulai trading. Karena ada beda nih, ada bahasan tentang trading dan investing. Di mereka juga beda tuh. Kalau misalnya trading, biasanya mereka ngelakuin daily trading atau untuk short term. Kalau misalnya, dan dia mengharapkannya dari capital gain bukan dari dividen. Tapi kalau investing, dia berharap dari dua hal. Dia dapat dari capital gain juga, dia dapat juga dari dividen yang dibagikan setiap tahunnya. Aku mau bahas dari lebih ke arah tradingnya nih, karena ini yang lagi marak banget terjadi nih, trading di saham dan trading di cryptocurrency. Akhirnya gue masuk lah. Gimana sih caranya supaya kalau seandainya gue ini mau trading dan gue untung. Gue lihatlah di internet YouTube kan banyak. Ternyata ada pembicara ini bilang, kita kalau melihat dari technical analysisnya. Technical analysis itu apa? Cara membaca candlesticknya, bagaimana historical datanya, dia pernah tinggi di bulan apa, misalnya high-nya di bulan apa nih, terus habis itu ntar paling rendahnya di bulan apa gitu. Kalau dia udah masuk, ntar ada namanya tuh resistance sama support. Kalau dia udah tembus support, terus dia mantul ke atas, beli tuh, berarti dia mau naik gitu. Kalau dia masuk support, habis itu dia turun lagi ke bawah, misal harganya 1.000 ya kan, supportnya di 1.000 nih. Begitu dia turun harganya 1.000, ini berarti udah ke support. Kalau dia mantul lagi, berarti dia mau naik lagi ke atas ya kan. Beli tuh di situ, kumpulin di bawah gitu. Kalau dia tembus sama support, dia berarti bakal bearish ke bawah, katanya gitu. Pokoknya banyak lah. Gue gak mau ngebahas tentang teknis itu. Yang pada intinya, ternyata bisa baca dari sini naik. Pas gue praktek, lucu. Gue disaranin misalnya beli saham ini dengan harga segini, dengan candlestick seperti ini, gue beli. Gue ikutin tuh mereka tuh, stop lossnya di sekian, dia bakal mantul ke support ini segala macam. Ternyata gue masuk support, dia jeblos lagi ke bawah, tuh jeblos lagi ke bawah. Akhirnya gue mesti cut loss saat itu. Pas gue dengar lagi di penjelasan, itu ternyata false. Ini kalau misalnya udah nembus resistance, breakout ke atas, berarti lo beli ini di arah sini nih, karena dia harga 1.000, misalnya ini resistance 1.000, dia bakal naik ke 1.500 karena historical ke belakangnya tuh ada di angka 1.500. Jadi kalau dia tembus ini, dia bakal ke 1.500 nanti. Ternyata enggak juga. Abis masuk kayak gini, ternyata naik sebentar, turun lagi ke bawah. Padahal gue udah beli di atas 1.000. Akhirnya gue rugi lagi. Situ gue mulai skeptis kan. Ini kayak gimana sih sebenarnya? Dia bilang, enggak nih false breakout. Ntar kalau support, udah masuk support, kok gak mantul lagi sih? Dia bilang, berarti supportnya di MA 50. Nanti ada lagi support lagi di bawah, dia gambar lagi garis di situ. Ada lagi gambar MA 200. Nggak ada habisnya. Sampai pada titik akhirnya gue ketemu satu mentor saham juga, atau mentor trading untuk kayak saham kah, mau Bitcoin kah dan lain-lain, yang bilang bahwasannya nggak ada technical analysis sama sekali. Dia ngebantah ini semua pergerakan
yang dimainkan oleh market maker atau kita sebut dengan bandar. Siapa tuh bandar? Bandar itu dia sekuritas, hedge fund besar gitu kata dia. Ada kode-kodenya. Jadi gimana kalau lo mau untung di saham? Dia bilang ya udah ikutin aja pergerakan bandar, dia bilang. Jadi lihat bandar lagi akumulasi, di mana akumulasi itu lagi ngumpulin, lagi beli di harga yang rendah, dibeli di harga yang rendah. Sampai satu titik si market maker ini mulai demand creation di sini nih. Mulai ada isu-isu, rumor-rumor tentang perusahaan ini bakal begini, bakal dapat kerjasama ini, bakal dapat revenue sekian dengan tanda tangan kontrak ini dan lain-lain. Sampai akhirnya mulai diakumulasikan tuh, udah banyak tuh, baru mulai digoreng berita di sini. Dar, naik. Dia udah punya kepemilikan banyak di harga bawah. Ketika lagi di atas kayak gini, kita baca berita, wah beli nih. Beli ini Bitcoin, beli ini, beli apa aja yang mau lo baca di financial market tersebut. Terus habis itu ketika lagi tengah-tengah jalan, mereka udah naik, pas lagi fase euforia, orang-orang semua pada masuk, mereka lepas. Dar, jual. Untung banyak dong, dia beli di sini di harga bawah, dia jual di harga tinggi. Orang-orang pada beli di sini nih, di harga udah atas. Ketika beli di harga atas, mereka baru ngerasain untung sebentar, mereka wah bener naik. Ternyata pas mereka lagi turun, ini gimana nih? Ternyata memang turunnya besar karena para bandar tersebut udah mulai distribusi. Jadi mereka udah mulai jual. Jualnya beli ke siapa? Ke retail, orang-orang kayak kita nih, orang-orang yang baru belajar investing dan lain-lain, baru belajar trading dan lain-lain, yang lagi ikutan doang nih kaum FOMO. Jual, beli di harga tinggi. Karena apa? Ngeliat orang-orang pada kaya cepet lewat situ. Dia beli, akhirnya mulai turun, mulai denial, enggak nih bakal naik lagi. Mulai panik, aduh kok turun terus. Mulai turun lagi, aduh mulai ketakutan. Udah, dia mau lepas, enggak, gue masih optimis. Tapi dari udah fear udah mulai nyangkut, disebut dengan nyangkuters. Dia udah nyangkut di bawah, dia mau jual, lossnya udah terlalu banyak. Akhirnya dia bilang, gue optimis, gue average down. Dia beli lagi di bawah, karena dia bakal naik lagi nanti. Sampai akhirnya pada titik dia putus asa depresi. Dan disinilah titik dimana orang-orang kebanyakan sampai pada titik bunuh diri. Seperti tadi kerugian-kerugian tadi. Padahal di bawah itu udah ditungguin tuh sama bandar-bandar tadi. Dia beli lagi di bawah, serok bawah namanya. Dia serok bawah lagi, akumulasi lagi. Untuk naikin dan turunin kan harus ada story. Gue kasih contoh. Gue di bulan Mei, kalau gak salah di bulan Mei, gue agak sedikit lupa. Bisa dicek sih. Pernah ada berita tentang, bahkan tweet Elon Musk juga, yang dia berpisah dengan Bitcoin, ngeluarin meme dan dia berpisah dengan Bitcoin. Karena Bitcoin ternyata untuk miningnya itu membutuhkan energi yang sangat besar atau kebutuhan listrik yang sangat besar. Sedangkan isu yang sekarang lagi beredar adalah isu tentang climate change, oke? Dimana climate change ini katanya butuh kita untuk mengurangi emisi karbon. Sedangkan dengan konsumsi listrik yang luar biasa yang dilakukan oleh para pemining cryptocurrency ini membutuhkan energi yang banyak dan gak ramah lingkungan. Di situ Elon Musk yang salah satu bisnisnya dia harus energy friendly atau renewable energy. Akhirnya dia bilang buy Bitcoin. Wah hancur. Dari 60 ribuan sampai ke titik 30 ribuan. 50%-nya. Sekarang bayangin ketika di saat itu gue punya satu koin yang gue beli di harga $63.000 atau ya 900 jutaan lah. Atau contohnya gini deh, gue mau jual rumah. Gue tadinya punya aset nih, tapi gue terlibat utang karena lagi pandemi. Gue punya misalnya perusahaan, gue harus bayar utang-utang gue. Akhirnya gue mau jual aset gue untuk nutupin utang gue lunas. Terus mereka bilang, wah ini ada future payment adalah dengan cryptocurrency. Dia bilang dengan Bitcoin salah satunya misalnya. Terus datang ke gue beli rumah lo dengan satu keping Bitcoin. Rumah lo harganya berapa Nat? Misalnya gue jual 1 miliar. Ya udah Bitcoin ini satu kepingnya 1 miliar Nat. Dia bilang kayak gitu. Dan lo kalau seandainya keep ini akan naik. Mendingan gue bayar pakai Bitcoin apa pakai duit. Gue dengan presentasinya dia luar biasa. Gue wah yang bener lo nih bakal jadi future gitu. Jadi kalau gue bayar lo bayar pakai Bitcoin nih, gue abis itu tahan sebentar, harganya naik, abis itu gue jual Bitcoinnya, gue bisa lunasin utang-utang gue semuanya, dan abis itu gue masih ada sisa dong duitnya buat keuntungan gue. Betul, gue bayar pakai Bitcoinnya. Iya, dar. Karena gue nggak tahu besok ternyata ada berita isu bahwasannya yang tadi climate change, konsumsi listrik yang banyak, turun jadi 400 juta. Apa yang terjadi? Dalam waktu beberapa hari turun sampai 400 juta rupiah dari nilainya 50%. Yang tadinya gue mau lunasin utang jadi apaan? Gue kehilangan aset dan utang gue belum lunas. Fluktuatifnya luar biasa. Gue lagi nggak ngomong hal haram ya di sini, tapi gue pengen ngajak lo berpikir aja bareng sama gue. Aman nggak seperti ini? Terus investasi kemana Nat? Sekarang duit kalau seandainya didiemin aja di tabungan, dia akan goes down in value. Value bakal turun terus, purchasing powernya akan turun dengan adanya inflasi dan lain-lain sebagainya.
Terus gimana caranya Nat? Kalau kita ngikutin deposito nggak boleh dia bilang riba. So, kalau kita mau investing atau kita mau ngegodain duit kita di financial market kayak gini dengan cara trading kayak gini, begitu konsekuensinya. Terus gue harus ngapain? Ya sekarang lu tahu bahwasannya kalau gue sendiri ada 4 tipe income. Pertama earning income lo dari lo kerja dan lain-lain. Yang kedua dari portfolio income tadi, uang-uang lo yang ada di investing di financial market atau di surat-surat berharga dan lain-lainnya. Ada lagi asset income, di mana valuasi dari aset-aset yang lo miliki itu goes up. Yang keempat ada dari passive income, di mana kayak dalam Islam tuh namanya mudharabah gitulah. Ya kita punya uang, terus ada orang yang punya keahlian, skill, market, kita invest di sana, terus kita bagi hasil, nanggung rugi bersama dan keuntungan kita nikmati bersama. Itu ada 4 tipe income itu yang dibolehkan. Nah, kenapa gue lebih pro pada real sektor ekonomi? Atau paling enggak kalau gue mau investasi di bursa saham, itu mainnya investing. Dimana karena gue bisa baca fundamentalnya. Pertama, gue ngelihat dari bagaimana keadaan fundamental perusahaan ini. Gue bisa cek kalau misalnya saham atau yang produktif. Perusahaannya ada apa enggak? Ada. Manajemennya siapa? Orangnya ada. Di situ tertera siapa pemilik perusahaannya, shareholdernya siapa aja, CEO-nya siapa, yang running ini siapa, semuanya ada. Jelas. Capable apa enggak orangnya, amanah atau enggak kita bisa lihat. Yang ketiga gue bisa lihat dari neraca ya. Dari neraca gimana? Apakah aset lancar yang dimiliki atau aset tetap yang dimiliki bisa melunasi hutang-hutang jangka pendek, jangka panjangnya sehingga cash flow-nya itu bagus dan lain-lain, sehingga untuk default atau untuk bangkrut itu jauh dari perhitungannya. Secara manusia kita berhitung, kita bisa lihat di situ. Kita bisa lihat bagaimana lagi dari laba ruginya. Wah, ini perusahaan yang revenue-nya tinggi tapi ternyata nggak bisa efisien nih manajemennya nih, sehingga akhirnya walaupun dia revenue-nya tinggi tapi boncos terus tiap bulan tetap rugi. Ada juga yang wah nih bagus nih, investing di sini bagus nih. Kenapa? Karena dividen per tahunnya itu gede. Dia selalu setiap RUPS murah hati banget, bagi 50% dari semua penghasilannya ke para pemegang saham-sahamnya. Terus dia juga mampu memiliki efisiensi yang bagus sehingga bisa mencetak laba yang tinggi. Dengan laba yang tinggi tersebut dibagilah dividen, gue bisa dapat passive income per tahunnya nanti dari situnya. Dan gue punya dari aset gue yang gue miliki di sana naik, goes up in value, capital gain-nya karena banyaknya minat orang-orang terhadap perusahaan tersebut. Kan enak. Udah gitu dia benar-benar perusahaan itu melakukan produk atau memproduksi produk atau dia mendistribusikan jasa. Yang produk dan jasa tersebut bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sekarang kita balik lagi kepada cryptocurrency dan lain-lain. Pertama, saya pilih ya. Jelas apa enggak nih orang? Dikelola oleh sebuah komunitas. Dinilai berharga, oke, komoditas. Emas, nilai berharga, siapa yang bilang berharga? Semua di seluruh dunia sepakat emas berharga. Sekarang untuk cryptocurrency. Ada sebagian yang dia nggak suka sama cryptocurrency ini, dia suka. Jadi berdasarkan komunitas, ya kan? Komunitas ini nilai berharga, fundamentalnya apa? Supply demand. Kalau kita mau ngecek, wah ini bagus gimana? Lihat dari demand-nya banyak. Supply-nya misalnya terbatas, hanya 21 juta koin. Tapi demand-nya banyak sehingga harganya bakal naik. Dan dia akan jadi future ini mengalahkan fiat currency dan lain-lain, segala orang dagang. Backupnya apaan? Nggak ada. Kriptografi aja, tulisan doang, data. Iya bener, tercatat, nggak bisa dihack dan lain-lain segala macam, transparan. Tapi tetap backupnya apaan? Kalau seandainya gue beli komoditas, gold, harganya turun, gold itu bisa gue ambil gitu. Minyak bisa gue gunakan kalau komoditas minyak. Kalau misalnya komoditas itu batu bara, bisa digunakan juga, batu bara bisa dijual lagi. Kalau ini seandainya ini kehilangan, komoditas ini nilainya, value-nya jadi nol, apa yang gue dapat? Angan-angan yang ada di digital, virtual, yang nggak bisa gue sentuh, yang nggak bisa gue manfaatin, nggak bisa gue rasain. Apa kita masih belum mau mikir gitu, apakah aman atau enggak? Kalau perusahaan tadi kan jelas kita bisa lihat fundamentalnya. Ini fundamentalnya di mana? Siapa orang yang bertanggung jawab kalau seandainya itu rugi? Kalau perusahaan pailit ada tanggung jawabannya. Jadi gimana Nat? Ya tadi, sekarang gini, mau dia bentuknya cryptocurrency, mau dia bentuknya fiat money, mau dia bentuknya gold, mau dia bentuknya dinar dirham, mau dia bentuknya apapun, semua ini cuma alat tukar. Dimana nggak bisa kita nikmati kecuali ada produk, ada jasa, dan ada aset yang bisa kita beli dengannya. Jadi kalau seandainya lo mau kesejahteraan, the true wealth yang sebenarnya adalah be productive. Atau lo investasi di tempat yang produktif. Entah itu bentuk aset, jasa, atau produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak. And the best investment yang bisa lo lakukan, investment yang di dalamnya lo bisa menyelesaikan masalah banyak orang. Disitulah lo invest duit lo. Karena ketika lo mau membantu apa yang ada di dunia, di bumi ini, kalian lo berdagang di sana, tapi perdagangan lo bisa bermanfaat baik buat orang-orang, maka insya Allah kita berharap keberkahan dari situ. Daripada lo naruh duit lo untuk capital gain seperti money game tadi, mainan bandar dan market maker yang gak ada kejelasannya, fluktuatif, volatil. Lebih baik lo investasi di tempat yang kalau lo investasi di situ, lo tetap bisa mendapatkan keuntungan. Tapi di sisi lain yang lo investasikan ini bermanfaat buat orang banyak. Karena tadi banyaknya orang ini
fear of missing out. Ketika mereka mendengar berita hype-nya trading di tempat ini, banyak yang cepat kaya dari situ, yang luar biasa kayaknya, gila-gilaan. Tapi lu juga tahu harus di sisi lain, lu gak bisa ngelihat dari orang yang berhasil. Karena orang ketika market itu lagi lagi bullish, semua juga bisa untung di situ. Market lagi naik kok, lu masuk juga bakal naik. Tapi banyak juga kejadian di sisi lain. Lu ngelihat sebagian yang kaya cepet, tapi ada juga yang end up bunuh diri. Gue mau bacain ada beberapa case di sini. Jadi suicide yang related dengan cryptocurrency itu ada banyak. Salah satunya, nih gue mau kumpulin beberapa dari sumber-sumber berita ya. Di Cina ada couple, pasangan. Mereka attempting suicide. Ada percobaan bunuh diri setelah suaminya dia kehilangan hartanya sebesar $3 juta dalam investasi Bitcoinnya. Dan dari $3 juta itu 500 ribunya punya mertuanya duitnya. Akhirnya nih suami stres. Dan yang dilakukan oleh dia astagfirullahaladzim. Dia bunuh anaknya, dia bunuh istrinya, lalu dia lompat dari jembatan. Tapi dia gak meninggal. Dan akhirnya dia diselamatkan dan akhirnya dia di-charge di situ di pengadilan atas pembunuhan anak dan istrinya. Dan ini dilaporkan oleh The Business Standard. Ada lagi di India, Bitcoin trader membunuh istri dan 2 anaknya. Astagfirullah. Sebelum akhirnya dia bunuh diri juga pada bulan Oktober tahun lalu. Dikarenakan kerugian besar-besaran dan hutang yang gila-gilaan yang menggunung dari investasi Bitcoin. Ada lagi di Turki, seorang individu katanya membunuh 2 anaknya dan istrinya lagi. Ini kenapa gak sendiri ya? Dia bunuh keluarganya kenapa ya? Before dying by suicide due to losses from Bitcoin investment. Dia ngebunuh sebelum akhirnya dia ngelakuin suicide juga karena dia kerugian dari Bitcoin investment in Maret tahun lalu. Dan sebulan kemudian ada seorang temporary public sector bank employee di India minum racun tikus dan mati setelah kehilangan $13.600 pada investasi Bitcoin. Di bulan yang sama, investor di South Korea meninggal suicide juga after suffering loss setelah kerugian lebih dari $180.000 dari investment di unnamed crypto asset. Jadi nggak dikasih tahu crypto asetnya apa. Dan banyak deh, gue udah kumpulin banyak banget di sini dan mungkin segini juga udah cukup. Kenapa? Karena tadi trading by emotion tadi dia naik luar biasa, dia excited, dia tambahin lagi duit, karena lagi naik gila-gilaan dia berani-berani utang di sini, dia ambil duit nih, gue taruh di sini, insya Allah bakal lebih gede, gue balikin. Tapi ternyata apa yang terjadi? Bandar cabut, ngambil duit dari keuntungan-keuntungan yang udah dikumpulin dari bawah. Pas harganya turun, dia nggak mau dong langsung cabut dong. Dia mau, wah ntar dulu, mungkin bisa naik lagi. Tapi ya begitu, dia menunggu dengan paniknya, emotion dan lain-lain segala macam. Dia nggak sabar, terjun pada depresi. Segala rasa takut yang ada di kepalanya, gue nggak bisa bayar ini, gimana lagi? Gue ngutang sama dia, gimana kalau ditanya dan lain-lain. Yang terjadi, dia nggak punya harapan lagi. Akhirnya dia sampai bunuh diri. Jadi jangan ngeliat cuma berhasil, tapi lihat dari dampak yang buruknya. Disinilah makanya kestabilan itu perlu dalam berinvestasi. Jangan main kepada ranah spekulatif. Nggak ada backingnya apa-apa, di dalamnya isinya cuman fundamentalnya apaan tadi, gue cuma supply demand fundamentalnya, karena komunitasnya menilai itu berharga, demandnya tinggi, supply terbatas, harganya naik, udah itu, that's it. Apalagi mau dibilang oh nanti ke depan akan jadi mata uang, toh yang kejadian nyata malah kebanyakan di negara-negara di ban. Dengan ada kestabilan di situ. Jadi gue nggak mau ngumpulin halal dan haram, tapi gue lebih mencintai investasi yang di dalamnya kalau gue investasikan duit gue di situ, gue bisa gain secara value, gue bisa gain mendapatkan passive income, dan di sisi lain tempat yang gue investasikan itu bisa bermanfaat buat orang banyak, produk atau jasa atau aset yang bisa dimanfaatkan dan dirasakan orang banyak. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih solusi.